Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dan Wakil Bupati Iko Mangkoheri belum lama ini mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam gelaran wisuda akbar atau graduasi mandiri keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan se-Kabupaten Lampung Tengah yang terlaksana di Kecamatan Terbanggi Besar. Graduasi mandiri digelar dalam acara peringatan hari ulang tahun keempat Pasar Tradisional PKH, Kampung Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan akbar ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, para pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten setempat, anggota DPRD Lampung Tengah, camat, serta para kepala kampung dan lurah sekecamatan Terbanggi Besar. Dengan dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, Pasar PKH Terbanggi Besar telah dirintis sejak tahun 2021 oleh pendamping PKH yang merupakan satu-satunya pasar PKH di Indonesia. Pasar tersebut dikelola langsung oleh keluarga penerima manfaat selama 4 tahun terakhir. Kondisi dan suasana pasar PKH kini telah berkembang menjadi pusat ekonomi kerakyatan, juga sebagai simbol pemberdayaan masyarakat dan edukasi bagi daerah kabupaten lain di Provinsi Lampung khususnya. Inovasi dan hasil inisiasi ini menegaskan keberhasilan suatu program sosial yang bukan hanya sekedar dari realisasi bantuan semata, akan tetapi lebih sejauh mana masyarakat mampu bangkit, mandiri, dan berdaya saing. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal pada acara wisuda menyampaikan, jika Kabupaten Lampung Tengah bisa membuktikan bahwa inovasi dan inisiasi dapat lahir dari desa atau kampung, maka pasar PKH yang dikelola langsung oleh keluarga penerima manfaat ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan menjadi kebanggaan bagi Provinsi Lampung. Graduasi mandiri ini merupakan target utama pada program bantuan sosial yang dinilai berhasil. Untuk itu, pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung langkah-langkah pemberdayaan seperti yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Sangat dan patut diapresiasi atas capaiannya tersebut. Pak Bupati, tingkat kemiskinan Provinsi Lampung Tengah lumayan tinggi. Cara paling cepat, kita nggak punya APBD yang kuat, ya, nggak punya program-program bantuan sosial yang masif, cuma dari pemerintah pusat. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memberi semangat pendamping kita yang tadinya cuma setengah hati, ya, pagi, siang, sore, malam mereka bekerja untuk mendampingi PKH agar bisa mandiri secepat mungkin. Itu yang paling efektif. Jadi saya harapkan Bupati Lampung Tengah, Provinsi Lampung selalu bersinergi dalam mendampingi PKH.
Selain itu juga saya berikan apresiasi khusus kepada tim PKH yang telah bekerja tanpa lelah dan menjadi pioner dalam melakukan ground checking atau data sen. Data sen ini sangat membantu dalam program-program kami. Seluruh program Pemprov, seluruh program Pemkab, seluruh pemerintah pusat ini sekarang mengacu kepada data sen. Tidak ada program provinsi yang tidak boleh turun sekarang, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kalau dulu memberikan bantuan itu tergantung yang dekatnya siapa. Baksos yang dekat siapa itu yang dikasih. Bantuan rumah yang dekat dengan siapa itu yang dikasih. Bantuan bibit yang dekat dengan siapa itu yang dikasih. Dengan data set ini maka objektivitas itu akan terbangun. Kita nggak melihat lagi dekat dengan siapa, yang kita lihat adalah data. Dan terima kasih kepada para pendamping PKH, kepada Korwil dan rekan-rekan pendamping Porkap yang telah sukses membantu pemerintah dalam melakukan ground checking dalam data tunggal sosial ekonomi nasional yang menjadi data terpenting dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan. Ini adalah capaian besar. Saya terlaporkan juga data set kita termasuk yang paling cepat dalam mengaplikasikannya, insya Allah akan terintegrasi. Ini adalah capaian yang akan memperkuat arah kebijakan kita agar semakin berdampak dan tepat sasaran. Bapak-Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Lampung akan terus memperkuat sinergi di bidang pendidikan, akan terus memperkuat sinergi di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Tujuan kita sederhana, Bapak-Ibu sekalian, kita ingin memberikan ruang yang makin luas bagi masyarakat untuk tumbuh hidup dan tumbuh hidup lebih baik lagi. Kita, Bapak Ibu sekalian, ingin Lampung berdiri di atas fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat bagi saya adalah keluarga yang tangguh, keluarga yang mandiri, keluarga yang berdaya saing. Dan fondasi itu, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, adalah kemandirian. Dengan mandiri, Bapak Ibu sekalian, provinsi kita bisa berdiri tegak. Provinsi kita bisa teguh, bisa kuat, tidak gampang terpecah-pecah. Gak gampang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mandiri semua terpecah-pecah, diadu domba, kita harus mandiri, Bapak Ibu sekalian. Dan kepada seluruh keluarga yang telah berhasil mencapai graduasi, saya ucapkan selamat. Teruslah menjadi semangat kemandirian. Ibu-ibu sekalian adalah contoh PKH yang sukses, KPM-KPM yang sukses. Jadikan perjalanan Bapak Ibu sekalian sebagai inspirasi dalam membangun Lampung dengan saling menguatkan, saling memberdayakan, dan saling menebarkan manfaat. Dan saya minta Pak Bupati, karena Gubernur adalah wakil pemerintah pusat, ya, Pak Bupati di sini banyak sekali program-program pemerintah pusat yang akan hadir di Lampung Tengah. Tepuk tangan dulu dong. Yang sudah berjalan ada MBG, ada koperasi, nanti sebentar lagi ada koperasi merah putih, ada sekolah rakyat, nanti ada peternakan ayam setiap desa, perika kolam ikan dan lain-lain. Pak Bupati, tolong instruksikan kepada kepala desa, kepada pendamping-pendamping, ya, agar UMKM PKH ini, UMKM PKH atau UMKM KPM ini diprioritaskan untuk mensuplai ke MBG.
Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya mengatakan, jika pasar PKH terbanggi besar adalah contoh nyata dalam keberhasilan gerakan ekonomi lokal yang dirintis dari bawah. Kini tercatat sebanyak 722 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dinyatakan telah graduasi mandiri. Hal ini menjadi sangat tegas bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi unsur yang begitu penting dan utama dalam penurunan angka kemiskinan. Mewakili pemerintah daerah, Bupati Ardhito Wijaya kembali menegaskan apresiasinya setelah Gubernur Lampung kepada para pendamping PKH yang konsisten memberikan pengarahan. Keberhasilan graduasi mandiri merupakan salah satu langkah nyata perubahan kehidupan keluarga ke arah yang lebih baik. Jadi Pak Gubernur ini dari masjid, setelah dari masjid belum pulang ke rumah, datang ke sini hanya karena ingin menemui warganya, masyarakat keluarga PKH yang ada di sini karena rasa sayang dan cintanya. Semoga apa yang hari ini bisa terlaksana di tengah kita bisa menjadi tali silaturahmi yang mempererat kekuatan kita di kemudian hari. Yang saya hormati Wakil Bupati Lampung Tengah, Bapak Ikomang Koheri SE MSOS. Pak Gubernur, mohon izin, Wakil Bupati kami ini badannya besar sekali Pak Gubernur. Jadi dalam acara HKN kemarin saya menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan, Dinas BKKBN tidak mungkin gagal untuk menuntaskan stunting di Kabupaten Lampung Tengah karena contoh sasarannya sudah ada di depan mata mereka, yaitu membuat anak Lampung Tengah sebesar Bapak Ikomang Koheri SE. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Dr. Marindo Kurniawan STMM. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Bapak Dr. Anang Rizgianto. Yang saya hormati Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Bapak Nurul Fajri SOS MT. Yang saya hormati kawan-kawan Kepala OPD, ada Kepala Dinas PMK, ada Kepala Dinas Sosial. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Terbanggi. Yang saya hormati anggota DPRD dari fraksi Partai PKB dan Gerindra yang hadir di sini. Yang saya hormati, ini apa yang hadir fraksi Partai PKB dan Gerindra Pak Gub. Yang saya hormati para pejabat tinggi Pratama Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati Koordinator Wilayah SDM PKH Provinsi Lampung dan seluruh SDM PKH se-Lampung Tengah, para kepala kampung se-Kecamatan Terbanggi yang hadir. Ini Kecamatan Terbanggi ini kepala kampungnya luar biasa semua. Yang ada di sini ini kepala kampung Terbanggi besar yang menginisiasi adanya PKH bersama camatnya waktu itu. Mana kepala kampungnya itu? Kemudian yang di Karangendah bikin Pakare bareng sama saya, tapi sekarang tutup Pak. Setelah itu yang di Poncoati bikin Pak Monti, pasar kegiatan UMKM tradisional dan sampai sekarang tetap berjalan dan setiap minggunya bisa ada perputaran uang 50 juta sampai 60 juta di sana. Itu Pak Lurahnya, Pak Monti coba berdiri. Harapan saya tempat-tempat lain bisa menjadi contoh untuk bisa menggerakkan masyarakat, ketahanan lokal kita, mengutamakan usaha-usaha di tengah masyarakat yang memang modalnya tidak besar bisa mendapatkan tempat dan panggung untuk berusaha dengan aman, nyaman, dan mempunyai kesempatan berkembang. Serta seluruh keluarga saya, keluarga besar PKH yang hadir di tempat ini yang saya sayangi. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua mengucapkan syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin, atas karunia-Nya kita bisa bersama berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Selawat beserta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pertama, di sini saya sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Lampung beserta jajarannya di Kabupaten Lampung Tengah. Ini adalah Desa Terbanggi Besar. Desa Terbanggi Besar sebenarnya luas sekali Pak Gubernur. Kalau masuk sampai ke dalam-dalam, Desa Terbanggi Besar adalah desa
yang penuh dengan masyarakat, dan masyarakat desa Terbagi Besar tadi sudah salaman dengan Pak Gubernur, orang-orang yang ramah, orang-orang yang penuh senyum. Bahkan tadi ada beberapa ibu-ibu yang bilang sama saya, Pak Gubernur, nanti tempat atau bekas dia salaman dengan Pak Gubernur nggak akan dicuci sama dia 7 hari, katanya Pak Gubernur. Itu kayaknya tangannya itu mau ditutup dengan itu habis salaman sama Pak Gubernur. Pulang dari sini dia mau bilang sama suaminya, tolong jangan pegang tangan saya karena tangan saya baru megang Pak Gubernur, katanya. Semoga pernikahannya langgeng ya Bu ya. Di sini adalah pasar PKH Pak Gubernur. Pasar PKH kurang lebih tahun 2021 kita di beberapa tempat di Lampung Tengah membuat kegiatan-kegiatan untuk mengangkat masyarakat yang ada, mengangkat mereka agar bisa mandiri di setiap kampungnya masing-masing. Hampir mirip dengan konsepnya Operasi Merah Putih. Di desa ini Pak Lurah dan Pak Camat waktu itu bergerak untuk membuat pasar PKH ini. Kemudian kita di kabupaten berusaha untuk membuat pasar Pak Minak. Pengalaman kita untuk bisa mengajak masyarakat bergerak itu ada yang akhirnya mampu bertahan, ada yang akhirnya tidak mampu bertahan. Biasanya yang mampu bertahan itu memang gerakan yang benar-benar asli dari masyarakat langsung, sehingga akhirnya peran serta pemerintah memberikan regulasi, memberikan bantuan, dan itu akan membuat tempat itu berjalan secara terus-menerus. Contohnya tempat ini dan Pak Monty yang ada di Terbagi Besar ini setiap minggunya selalu berjalan, dan bisa kita pastikan kurang lebih 40-50 juta di tempat ini terjadi perputaran uang untuk bisa membantu masyarakat bergerak dan mendapatkan tambahan ekonomi di tempatnya masing-masing. Dan tentunya hal ini bisa menjadi contoh tempat yang lain. Kemarin seperti Pasar Bandar Jaya, kemudian di sekitar Bandar Jaya dibersihkan, dan saya berharap Pak Kare jalan lagi, nanti Pak Lurah dan beberapa tempat lain, walaupun nanti Indra Putra Suming gabung dengan Pak Kare juga nggak apa-apa, tapi yang jelas satu hal, Bapak Gubernur kita, Bapak Presiden kita memberikan pesan kepada kita, kemiskinan itu tidak boleh diwariskan. Oleh karena itu, untuk orang tuanya kita berikan kesempatan untuk bisa membangun ekonomi. Untuk anak-anaknya kita akan bangunkan sekolah rakyat agar anak-anaknya bisa menjadi sumber daya manusia yang mampu mengangkat keluarganya di kemudian hari. Oleh karena itu kita semua harus bergerak bersama-sama mendukung program ini. Kita akan berusaha dengan semua kemampuan kita, mumpung kita mempunyai presiden yang peduli dengan rakyatnya, mumpung kita mempunyai gubernur yang sering turun ke bawah melihat kita. Mari bersama-sama kita bergerak, kita tuntaskan kemiskinan, dan kita jadikan Provinsi Lampung sebagai provinsi yang menjadi andalan Indonesia di kemudian hari. Kadis PMK kami ini, Pak Gubernur, ini Kadis PMK yang benar-benar memahami metode yang ada di desa, dan dengan adanya dia, saya yakin kepala kampung semua pun setuju, kesempatan kita bisa terkoordinasi dengan baik untuk membangun Lampung Tengah bisa ada selama Kadis PMK-nya orang seperti dia. Saya ucapkan selamat untuk 12 yang akan diwisuda. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ucapkan selamat kepada 93 KPM yang akan mendapatkan bantuan 5 juta per KPM. Semoga pengentasan kemiskinan kita bisa berjalan lancar, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa bantuan sosial adalah sementara, berdaya adalah selamanya. Kita akan wujudkan bersama-sama dengan bergandengan tangan menuju Indonesia Raya. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan pantun, boleh? Nanti waktu saya bilang pantun, bilangnya cakepnya kuat ya. Jalan-jalan ke Bandar Jaya, di Bandar Jaya beli semangka. Selamat untuk yang graduasi semua, semoga ekonomi bisa menanjak ke depannya. Jalan lagi ke Bandar Jaya, lagi-lagi beli semangka. Mumpung gubernurnya ganteng seperti yang di sana, salaman, jangan dicuci lagi tangannya. Jalan lagi ke Bandar Jaya, lagi-lagi beli semangka. Saya melihat kita luar biasa yakin Lampung Tengah masa depan cerah ke depannya. Diketahui
melalui laman Lampung 1 Data, jumlah KPM PKH di Provinsi Lampung sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Dan perihal tersebut tentu berdampak seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Di tahun 2020, jumlah KPM PKH tercatat ada sebanyak 471.520 keluarga. Dan pada tahun 2024, data KPM PKH turun signifikan, kini menjadi 390.779 keluarga. Dari Lampung Tengah, Febrian melaporkan.